pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with. Baik, materi kali ini adalah menjelaskan tentang geologi teknik dalam teknik sipil. Yang pertama, apa sih itu geologi teknik? Nah, geologi teknik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat geologi bumi dan penerapannya untuk perancangan, dan pemeliharaan infrastruktur. Ilmu ini berfokus pada pemahaman sifat fisik dan mekanik tanah serta batuan, struktur geologi, proses geologi, dan potensi bahayanya alam. Dalam teknik sipil, geologi teknik berperan penting dalam memastikan keamanan struktur, kenyamanan pengguna, serta efisiensinya biaya konstruksi pada jangka panjang. Tanpa kajian dari geologi teknik sendiri, resiko seperti longsor, penurunan tanah, likuifaksi, atau kerusakan fondasi akan jauh lebih besar. Kemudian, geologi teknik sendiri memiliki tujuan. Yang pertama ada mengidentifikasi sifat tanah dan batuan pada lokasi proyek. Yang kedua ada menentukan jenis fondasi yang tepat dan aman. Yang ketiga, menganalisis potensi bahaya geologi seperti tanah longsor, gempa, erosi, serta likuifaksi. Yang keempat ada menentukan kelayakan lahan untuk bangunan. Yang kelima, memastikan desain struktur sesuai kondisi geologi. Yang keenam, mengurangi biaya akibat kerusakan geoteknik di masa depan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi teknik yang akurat kepada engineer sipil dan kontraktor. Kemudian ada dasar ilmu geologi. Geologi teknik sendiri berlandaskan pada pemahaman tentang bumi, mulai dari mineral pembentuk batuan, jenis batuan, hingga proses geologi. Dasar ilmunya itu tersendiri. Yang pertama ada mineralogi, yaitu mempelajari struktur, komposisi, dan sifat mineral penyusun batuan. Yang kedua ada petrologi. Petrologi sendiri memahami tentang batuan beku, sedimen, metamorf, sifat fisiknya, serta bagaimana batuan tersebut terbentuk dalam siklus batuan. Yang ketiga ada struktur geologi. Struktur geologi mempelajari tentang sesar atau patahan, lipatan, kekar, dan mempengaruhi kestabilan tanah dan batuan. Nah, yang terakhir adalah proses geologi. Proses geologi adalah proses seperti pelapukan, erosi, sedimentasi, tektonik lempeng, semua menentukan stabilitas lokasi proyek. Struktur geologi dan dampaknya. Yang pertama, sesar atau patahan. Zona rawan gempa berbahaya untuk bangunan tinggi. Lipatan adalah mengubah orientasi lapisan batuan, mempengaruhi kestabilan lereng. Yang ketiga yaitu kekar atau retakan, mempercepat pelapukan dan mengurangi kekuatan batuan. Yang selanjutnya pelapisan miring, yaitu resiko meluncur pada kemiringan tertentu. Struktur geologi harus dianalisis melalui pengentangan geologi, bor, atau data geofisika sebelum konstruksi. Proses geologi yang mempengaruhi konstruksi, yang pertama yaitu pelapukan, mengolah batuan menjadi tanah. Yang kedua, erosi, yaitu pengikisan tanah oleh air, sungai, atau angin yang dapat mengubah bentang alam yang mengikis fondasi yang mungkin membentuk lapisan tanah baru, bisa stabil atau daya dukungannya rendah. Untuk yang ketiga, kondisi tanah dan batuan, fisik, sifat fisik, kekuatan, memperbatasisi, dan kesusunan stratigrasi sangat menentukan daya dukung tanah, misalnya untuk membuat fondasi. Yang keempat yaitu tektonik lempeng, menentukan zona rawan gempa, gunung, api, dan patahan aktif. Untuk materi selanjutnya yaitu ada geoteknik dan sifat material. Yang pertama, batuan beku, yaitu sifatnya kuat, stabil, sangat cocok untuk fondasi bangunan besar. Contohnya yaitu obsidian, granit, basalt, dan andesit, apung,
permeabilitas sebelum pembangunan, yaitu ini ada clayston, sandstone, kalk, dan konglomerat, dan coal dan silicium. Batuan memor sifatnya kuat namun memiliki bidang lemah akibat rekristalasi. Contohnya ini kuartsit dan salt, martlet dan andesit dan mekanika batuan. Batuan digunakan untuk proyek terowongan, bendungan, kuari, dan jalan di daerah pegunungan. Parameter utama adalah RGD atau Rock Quality Destination, USC, Unfried Columnized Strength, modul elastisitas, kekar atau joint spacing. Sederhana terhadap melakukan hasil analisis batuan sangat penting untuk desain penyangga, terowongan, dan stabilitas lereng berbatu. Yang berikutnya adalah penyelidikan geologi atau site investigation. Tujuannya mendapatkan data geologi, geoteknik, dan hidrologi untuk menentukan jenis fondasi yang aman dan ekonomis, menilai ketersediaan bahan bangunan, memprediksi resiko geologi. Metode survei permukaan, pengeboran inti atau boring, uji lapangan, metode geofisika. Hidrogeologi. Air tanah sangat mempengaruhi konstitusi. Tekanan air paling tinggi menyebabkan resiko longsor. Limpasan air menyebabkan erosi banjir lokal. Air rembesan menyebabkan kerusakan terowongan dan basement. Kajian hidrologi menentukan posisi akuifer, permeabilitas batuan, dan arah pergerakan air tanah. Selanjutnya peran dalam rekayasa teknik sipil. Untuk metode pertama, yang itu proyek infrastruktur peran geologi teknik. Fondasi bangunan menentukan daya dukung tanah atau batuan, jenis fondasi, dangkal dalam, dan potensi penurunan. Untuk metode yang kedua, bendungan dan waduk menilai kedap air, permeabilitas batuan dasar, kestabilan lereng waduk, dan ketersediaan material timbunan. Untuk metode yang ketiga, terowongan dan jalan raya menentukan kestabilan massa batuan, desain, penopang atau support, dan potensi rembesan air. Untuk metode yang keempat, terowongan dan jalan menentukan kestabilan massa batuan, desain penopang atau support, dan potensi rembesan air. Untuk yang kedua yaitu stabilitas lereng, menganalisis potensi tanah longsor atau pelongsoran, dan merancang upaya perbaikan seperti dinding penahan atau drainase. Untuk yang kedua yaitu bahaya geologi dan mitigasi. Bahaya yang disebabkan adalah gempa bumi, likuifaksi, longsor, erosi, amblesan tanah, aliran lahar, dan abu vulkanik. Untuk mitigasinya yaitu yang pertama perbaikan tanah atau compaction, grading, prefabricated drain. Yang kedua yaitu pemasangan dinding penahan tanah. Yang ketiga yaitu sistem drainase lereng. Untuk yang keempat pemetaan sesar aktif, dan untuk yang terakhir adalah fondasi dalam dan tahan gempa. Untuk selanjutnya yaitu ada studi kasus singkat. Contoh likuifaksi Palu tahun 2018. Yang pertama yaitu tanah berupa pasir jenuh air. Yang kedua guncangan kuat memicu pencairan tanah. Yang ketiga yaitu ribuan bangunan bergeser beberapa meter. Pelajaran bagi teknik sipil yaitu wajib analisis potensi likuifaksi pada daerah berpasir dekat muka air tanah. Untuk kesimpulan dari materi geologi teknik kita yaitu yang pertama, geologi teknik adalah fondasi penting bagi seluruh pekerjaan teknik sipil. Untuk yang kedua itu memahami sifat tanah dan batuan sangat menentukan keamanan konstruksi. Untuk yang ketiga yaitu penyebab utama banyak kegagalan struktur berasal dari kurangnya kajian geologi. Untuk yang keempat yaitu investigasi yang baik. Konstruksi lebih aman, murah, tahan lama. Yang terakhir yaitu peran geologi teknik semakin penting seiring tingginya kebutuhan infrastruktur.